Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita mulai belajar tentang peran ahli gizi saat bencana pada mata kuliah Gizi Kebencanaan. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini pesan hikmah yang akan Ibu sampaikan Ibu ambil dari surat Ali Imran ayat 146 di mana dalam firman Allah menerjemahkan atau menjelaskan bahwa Allah akan memberikan atau menyukai orang-orang yang bersabar ketika mengalami bencana atau musibah. Jadi hendaknya kita sebagai hambanya selalu bersabar, selalu bersyukur bahwa dengan adanya bencana yang diberikan itu merupakan kehendak Allah, rencana Allah yang insya Allah yang terbaik untuk hambanya. Baik, pada pelajaran atau kuliah hari ini ada 5 hal. Pertama tentang peran ahli gizi dalam situasi bencana, itu mulai dari 3 tahap, baik dari pra bencana, kemudian saat bencana, dan pasca bencana. Itu adalah peran ahli gizi yang perlu kita pahami. Yang kedua, kita perlu tahu juga bagaimana kita berkoordinasi dengan tim atau tenaga kesehatan lain, karena memang dalam situasi bencana akan banyak sektor-sektor atau yang terlibat untuk dalam mengatasi atau mengatasi situasi bencana atau keadaan bencana. Yang ketiga, perlunya koordinasi pasca darurat saat bencana, dan yang keempat dan lima ini terkait dengan kemampuan kita merefresh lagi tentang bagaimana diet yang tepat, bagaimana porsi yang tepat, bagaimana menyusun menu, menyusun porsi bagi para pengungsi, khususnya para kelompok rentan. Baik, untuk tugas pokok dan fungsi pada subklaster gizi, baik itu tingkat pusat maupun tingkat daerah, secara umum ada beberapa, saya bagi menjadi 10 kalau nggak 11. Kira-kira dari 10 ini, jelaskan yang pertama ya. Yang pertama itu tentang tugas seorang ahli gizi dalam melakukan rapid health assessment, terutama khususnya untuk gizi ya. Jadi kemarin sudah Ibu jelaskan terkait rapid health assessment, itu penilaian cepat, penilaian cepat terkait dengan pengkajian data gizi yang berkaitan dengan gizi. Itu adalah kemampuan kita sebagai ahli gizi dalam situasi bencana, terutama RH itu dilakukan pada saat atau di fase apa kalau masih ingat? Fase tanggap darurat yang fase awal. Baik, kemudian selain itu sebagai ahli gizi kita juga perlu melakukan sosialisasi pedoman penanganan gizi dalam penanggulangan bencana. Ini juga perlu dilakukan, biasanya dilakukan saat di tahap apa? Di antara pra dan di antara tahapan bencana. Sosialisasi biasanya dilakukan saat tahap pra bencana atau belum terjadi bencana, biasanya seperti itu. Kemudian ahli gizi juga perlu melakukan surveillance gizi. Nah, surveillance gizi ini suatu pemantauan, suatu upaya penanggulangan gizi saat bencana, baik itu pra bencana atau pasca, sehingga saat surveillance ini kalian harus memantau betul-betul dari awal ya, bukan tengah-tengah, atau jadi kalian benar-benar harus memantau dari awal sampai akhir. Jadi proses harus dipantau terus. Jadi surveillance gizi sangat penting untuk memastikan bahwa kondisi atau status gizi para pengungsi dalam kondisi yang baik. Selain itu, ahli gizi juga harus menyediakan beberapa makanan tambahan, terutama bagi kelompok rentan,
dan juga menyusun menu dan merencanakan kebutuhan bahan makanan untuk dapur umum. Tugas pokok lainnya, kalian juga harus menentukan menu-menu dan rencana kebutuhan untuk kelompok rentan, menyelenggarakan dapur khusus bagi bayi dan balita karena memang untuk bayi dan balita pengolahan makanannya juga harus lebih higienis dan banyak hal yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga atau yang selanjutnya tugas pokok lain, kita sebagai ahli gizi tetap harus memberikan konseling, baik itu terkait prinsip pemberian makanan bayi dan anak, baik itu konseling tentang menyusui, dan juga tentang pembuatan atau menu-menu yang tepat selama pemberian MPASI. Selain itu, ahli gizi juga harus melakukan pengawasan. Nah, biasanya saat terjadi bencana, bantuan pangan juga selalu berdatangan. Kalian tetap harus memastikan bahwa bantuan pangan, baik itu dari dalam negeri, dari luar negeri, baik itu dari donasi atau donatur yang lain, atau produk-produk susu formula yang memang harus kalian lihat takaran, tanggal kadaluarsa, kemudian sasarannya untuk siapa, untuk usia berapa, dan bagaimana proses penyimpanannya supaya tetap sesuai dengan ketentuan penyimpanan bahan makanan. Yang selanjutnya, kalian tetap harus membuat standar porsi dan standar gizi untuk pengungsi. Jadi pastikan standar porsi ini sesuai dengan usianya. Misalkan untuk ibu hamil dan menyusui, kasus standar porsinya juga harus berbeda dengan kebutuhan gizi yang dewasa atau usia dewasa yang tidak dalam kondisi hamil atau menyusui. Gitu ya. Jadi standar porsi nanti juga akan Ibu jelaskan di slide berikutnya, yang artinya nanti Ibu beri gambaran bahwa ada memang sedikit perbedaan atau penjelasan terkait bagaimana menentukan standar porsi di setiap tahapan usia mulai dari bayi sampai lansia. Nah, peran ahli gizi saat terjadi bencana memang kita harus berusaha memberikan menu yang terbaik, memberikan pelayanan konseling yang terbaik. Selalu melakukan pemantauan surveillance gizi untuk bisa memastikan status gizinya baik dan kesehatannya pun juga tetap dalam kondisi yang baik. Jangan lupa tetap selalu bekerja sama dalam tim, selalu berkoordinasi agar penyelenggaraan makanan di dapur umum tetap bisa terlaksana dengan baik. Karena memang yang namanya kita membuat membuat dapur umum itu kan memang darurat sifatnya. Jadi segala macam kondisi memang semua darurat. Jadi dipastikan tempat dapurnya juga bersih, dipastikan sarana prasarannya terkait air yang digunakan juga harus bersih, kemudian alat-alat yang digunakan, kemudian tempat pembuangan sampahnya, bagaimana pengaturan tata letak pembuatan dan penyelenggaraan makanan di dapur umum itu bagaimana, itu kan perlu beberapa orang, perlu tim-tim yang memang perlu kerjasama dan komunikasi yang baik. Nah, selain itu perlu juga koordinasi lintas sektor. Koordinasi lintas sektor ini secara keseluruhan supaya dalam kita memberikan sistem pelayanan kesehatan kepada para pengungsi itu bisa lebih efektif gitu ya. Jadi jangan berjalan sendiri-sendiri. Jadi tetap ada komunikasi atau koordinasi. Nah, biasanya koordinasi dari setiap SDM itu ada beberapa upaya-upaya supaya lebih efektif. Sumber daya manusianya itu kita selalu melakukan yang pertama komunikasi dari berbagai arah. Jadi perencanaan itu harus dilakukan atau dikoordinasikan, dikomunikasikan untuk semua arah ke semua yang terlibat, baik itu dari segi kepemimpinan, baik itu dari kerjasama dengan mitra, itu juga perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi. Supaya harapannya dalam penanganan bencana tetap menjadi efektif. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri. Yang bagian keseling mengerjakan apa, yang bagian gizi mengerjakan apa, yang bagian dokter atau kesehatan mengerjakan apa. Tapi semua tidak nyambung, itu kan sayang sekali, caranya tidak efektif. Sehingga tetap dipastikan hasil dari asesmen pertama itu ketika terjadi bencana itu apa saja, draft
permasalahannya, lalu dibagi tugasnya, bagian penyediaan makanan siapa, bagian mengurus kebersihan siapa, bagian yang memastikan sanitasi lingkungan tetap baik siapa, bagi siapa yang memastikan keamanan saat situasi di dalam tenda pengungsian itu keamanan, bagian keamanan itu siapa. Jadi tetap harus dilakukan pengendalian, monitoring, koordinasi, dan komunikasi yang baik. Dan jangan lupa tetap dilakukan evaluasi. Jadi setiap ada rencana, setiap ada kegiatan, selalu dilakukan evaluasi. Nah, koordinasi itu memang harus diperlukan suatu upaya-upaya supaya supaya ini ya proses penanggulangan bencana tetap efektif. Biasanya manajemen tentang penanggulangan masalah kesehatan itu juga harus diperhatikan, harus dipastikan manajemen penanggulangan masalah kesehatan itu tetap baik, ya. Kemudian dalam melakukan koordinasi itu harus ada kejelasan terkait tujuan, peran, dan tanggung jawab yang jelas. Biasanya ada pembagian-bagian tugasnya dari setiap unit-unit yang terlibat. Job desk-nya harus jelas, tujuannya apa, perannya apa. Seperti kita ahli gizi tadi, tujuannya apa? Tujuannya adalah memastikan status gizi pengungsi itu tetap baik. Perannya bagaimana tadi ya, membuat menu, melakukan surveillance, melakukan pengamatan, pemantauan, memberikan menu yang baik, begitu ya. Itu tanggung jawabnya tetap tetap jelas, begitu, sudah jelas. Jadi sebagian sanitarian tugasnya apa, bagian ahli gizi tugasnya apa, bagian kesehatan atau kedokteran bagiannya tugasnya apa gitu. Jadi semua harus ada koordinasi. Tetap harus dilakukan koordinasi, kemudian harapannya informasi-informasi itu tetap berjalan, harus efektif ya, komunikasinya harus efektif supaya penanggulangan bencana tetap baik. Nah, untuk bisa efektif dan optimal, biasanya ada beberapa ketentuan komunikasi dengan berbagai arah dan berbagai pihak yang dikoordinasikan. Artinya, tetap komunikasi ini penting. Jadi, komunikasi itu penting. Jadi, harus ada komunikasi. Jangan jalan sendiri. Itu yang paling penting. Kepemimpinan tetap harus ada yang memimpin. Harus ada yang memotivasi. Saat-saat krisis pasti ada yang merasakan lelah, ada yang merasakan capek, ada yang merasakan jengkel, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah peran sebagai pemimpin untuk memotivasi dan mungkin tim untuk bisa kerjasama dengan mitra dari berbagai pihak sehingga koordinasinya bisa lebih harmonis. Nah, koordinasi pasca bencana atau pasca kedaruratan biasanya kita memegang dua kata kunci. Biasanya tetap ada koordinasi dan tetap ada pengendalian atau pemantauan. Ya, harapannya nanti akan tercapai standar penanggulangan bencana yang diharapkan. Nah, selain itu kita perlu memperhatikan struktur organisasi yang tepat, memastikan tugasnya itu apa, tanggung jawabnya apa, dan otoritasnya setiap komponen itu, setiap lintas sektor itu harus menyeluruh atau komprehensif mulai dari tahapan pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Jadi, nanti di praktikum selanjutnya kita akan belajar bagaimana menyusun struktur organisasi yang tepat, siapa saja yang terlibat, lalu mungkin keterkaitannya dengan ahli gizi itu nanti kita akan belajar di sesi praktikum ya. Prinsip dari kegiatan monitor. Di sini kita harus melakukan penilaian kebutuhan dan dampak keselamatan secara cepat. Jadi penilaian cepat dan dampak keselamatannya bagaimana. Kemudian kita harus melakukan perankingan, eskalasi dari pelayanan, dan juga mobilisasi organisasi yang terkait terhadap penanggulangan masalah kesehatan. Selalu juga melakukan atau mobilisasi tim pelayanan ke lokasi bencana dan juga surveillance. Jadi, prinsip-prinsip kegiatan monitor artinya kita selain menilai cepat dampak kesehatan apa, kemudian menentukan level keparahannya, bagaimana kita memberikan pelayanannya, lalu memastikan mobilisasinya tetap berjalan secara komprehensif, tetap ada monitoring, tetap ada
evaluasi. Jadi itu yang paling penting, prinsip-prinsip yang harus kita monitor saat bencana. Nah, kendala-kendalanya yang pasti dialami dalam situasi bencana, biasanya wajar ya, dalam tim pasti ada tugas-tugas yang dialihkan secara mendadak. Ada gangguan keamanan, mungkin masalah dari situasi di lingkungan lokasi bencana. Ada masalah akses, biasanya akses mendapatkan air bersih atau akses komunikasi itu juga biasanya terkendala. Ketika bencana biasanya akses listrik juga padam, itu juga akan menjadi kendala-kendala yang pasti dialami saat bencana. Nah, begitu. Jadi pembagian tugas juga pasti akan ditemukan ada yang tidak berjalan, sehingga kendala-kendala ini harusnya harapannya bisa kita minimalisir dengan baik setelah kita paham tentang ilmu atau prinsip-prinsip dari penanganan kebencanaan. Nah, sampai situ nanti kalian bisa belajar lagi di sesi praktikum terkait koordinasi, struktur organisasi, keterlibatan gizi dengan organisasi dengan unit-unit lain bagaimana, nanti kita belajar di sesi praktikum. Nah, yang selanjutnya, outline selanjutnya kita akan belajar atau merefresh kembali bagaimana kita menyusun menu, menyusun standar porsi bagi kelompok rentan. Kita mulai dari anak usia 6 sampai 59 bulan. Di sini Ibu jelaskan tentang perhitungan kebutuhan gizi. Pada prinsipnya secara mudah saja untuk bayi 6 sampai 11 bulan, prinsipnya kalau PMBA itu pemberian atau perhitungan energinya kira-kira 100 sampai 120 kilokalori per kilogram berat badan. Dan dipastikan kondisi bayi tidak mengalami malnutrisi ya. Kemudian ASI dan MPASI tetap disarankan, jadi ASI tetap jalan. Kemudian untuk anak dengan usia 12 sampai 23 bulan, biasanya kebutuhan energinya 80 sampai 90 kilokalori per kilogram berat badan dengan catatan tidak mengalami malnutrisi. Kalau ada malnutrisi ada perhitungan lain ya. Nanti kalian bisa melihat tata laksana gizi buruk atau gizi balita khusus untuk penanganan malnutrisi. Yang pasti pada saat usia anak tersebut di bawah 2 tahun tetap dianjurkan ASI dan MPASI yang bergizi atau MPASI yang tepat. Nah, nanti kita belajar juga merefresh kembali MPASI yang tepat itu seperti apa, kita nanti bahas di selanjutnya. Nah, untuk penyusunan menu pada anak usia di bawah usia 2 sampai 5 tahun sama, perhitungannya hampir sama, menghitung energinya kira-kira kebutuhannya 80 sampai 100 kilokalori per kilogram berat badan. Dan makanan yang diberikan sudah bentuk makanan keluarga. Pola atau prinsip dari pemberian makanan bayi dan anak itu yang pertama adalah IMD. Jadi ketika terjadi bencana, ada yang ibu yang sedang proses melahirkan, dianjurkan untuk dalam situasi bencana tetap diutamakan melakukan IMD atau inisiasi menyusu dini, yang mana dalam situasi bencana, di situasi ya, jadi situasi bencana kita lihat situasi kalau memang ibunya sehat, kondisinya memang kuat, bisa bisa dioptimalkan untuk melaksanakan IMD. Yang kedua yaitu memberikan ASI eksklusif 6 bulan. Pemberian ASI eksklusif ini tetap dipastikan tidak ada makanan selain ASI yang diberikan pada bayi. Dan harus 6 bulan jika memang kondisi anak tersebut lahir dalam kondisi normal. Yang ketiga adalah MPASI mulai 6 bulan. MPASI memang dianjurkan oleh WHO diberikan di usia 6 bulan. Menunya juga biasanya terdiri jadi 2 bagian. Yang pertama, untuk 5 hari pertama setelah keadaan darurat terjadi, biasanya bantuan pangan memang masih terbatas, itu wajar. Yang kedua, 5 hari berikutnya atau seminggu berikutnya harapannya maka bantuan makanan sudah mulai datang, kemudian beberapa menu yang disiapkan untuk anak-anak diharapkan juga sudah berupa bahan makanan yang segar, terutama lauk-lauk yang tinggi
protein. Itu sangat penting diberikan pada bayi dan balita. Selain itu, dipastikan tetap diberikan bumbu dapur atau diperhatikan pemakaian makanan-makanan dalam kemasan. Yang keempat, prinsipnya PMBA adalah menyusui ASI sampai 24 bulan atau lebih. Itu anjuran dari WHO. Karena memang ASI itu masih dibutuhkan oleh anak sampai usia 2 tahun, sampai usia 2 tahun, dan memang kebutuhan atau zat gizi dari ASI itu masih ada yang dibutuhkan untuk nutrisi dari otak atau pertumbuhan otak di masa emasnya atau golden age-nya, yaitu 0 sampai 2 tahun. Sehingga memang dianjurkan ASI diberikan sampai 2 tahun. Nah, ini adalah contoh beberapa pembagian porsi makanan sehari untuk bayi usia 6 sampai 8 bulan. Sekitar 650 kilokalori. Nah, biasanya ini saya ingatkan lagi ya, ini kalian masih ingat di mata kuliah Gizi Daur Kehidupan, baik itu dasar maupun lanjut, kita sering sekali menggunakan BMP atau penukar, istilah penukar di sini. Kalau untuk ASI memang masih bebas seminta anaknya. Nah, untuk takaran bayi usia kurang dari 1 tahun, biasanya kira-kira kebutuhannya 650 kilokalori, yang mana di sini dianjurkan tetap diberikan multivitamin atau mineral karena memang situasi darurat. Beberapa dianjurkan diberikan taburian sebagai upaya meminimalisir terjadinya kekurangan gizi, kekurangan zat gizi mikro ya, biasanya yang paling susah, paling nggak bisa diatasi karena memang untuk mulai dari anak usia 6 sampai 8 bulan itu rentan mengalami apa, Dek? Anemia defisiensi besi. Disitulah peran MPASI yang tepat supaya tidak terjadi anemia, sehingga memang multivitamin mineral ini yang kalau pemerintah biasanya memberikan program itu namanya program pemberian taburia. Di situ banyak multivitamin dan mineral yang salah satunya memang tinggi zat besi, sehingga upayanya harapannya bayi di usia tersebut tidak mengalami anemia. Tentu dibantu dengan MPASI yang tepat. Ini contohnya, nanti bisa kalian baca yang pada intinya komplit menu gizi seimbang. Ini untuk yang bayi usia 9 sampai 11 bulan. Penukarnya lumayan ada beda sedikit, ada tambahan minyaknya ya. Tetap diberikan taburia. Contoh menunya bisa kalian lihat, bisa kalian variasi, ini hanya contoh saja. Mungkin bisa lebih update lagi. Nah, ini untuk menu-menu anak usia 12 sampai 23 bulan, tentu lebih komplit dan lebih besar penukarnya. Jumlah penukarnya lebih besar, ada tambahan gula dan minyak semakin besar karena kita membutuhkan banyak energi. Ini contoh menunya untuk anak usia 12 sampai 23 bulan. Dan ini adalah pembagian porsi menu untuk anak balita. Semakin agak besar ya, penukarnya semakin besar karena sudah tidak ada ASI di sini. Jumlahnya tidak dituliskan di sini. Ini contoh menunya, bisa kalian contoh, nanti bisa beberapa yang memang direvisi boleh karena memang ini situasinya disituasikan kondisi bencana. Jadi memang ada beberapa yang dikemas dalam kaleng, tetapi ini maksudnya adalah ini sifatnya hanya hari pertama dan hari ke-5. Nanti setelah itu disarankan memang produk-produk yang segar. Ini menu-menu untuk anak balita, penukar porsi-porsi ya, pembagian porsi menu untuk anak balita. Tentu penukarnya jauh lebih besar dan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan energi sekitar 1.750. Contoh menunya dalam kondisi 5 hari pertama memang cukup darurat, jadi memang dianjurkan seperti ini. Kemudian standar porsi makan sehari perempuan dewasa bisa kalian lihat di sini cukup besar juga karena kita harus mencapai 2.200.
Lalu untuk standar porsi makan pria dewasa, di sini juga cukup besar, jauh lebih besar ya, dan nanti bisa kalian buat menunya. Contohnya ini untuk menu ibu hamil, dipastikan ada beberapa penukar tambahan untuk memenuhi apa? Tadi kalau di AKG 2019, pemenuhan kebutuhan energi untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu biasanya ada tambahan 300 kilokalori atau sesuai dengan trimester ibu hamil, sesuai usia trimesternya. Ini contohnya saja yang darurat, contoh 1-5 hari, ini pembagian porsi makan seharinya. Dan ini standar porsi makan sehari perempuan lansianya. Lansia itu biasanya lumayan agak rendah sedikit dibandingkan yang dewasa. Kemudian ini sampai tahap evaluasi. Nah, untuk bisa meningkatkan atau mengukur tingkat pemahaman kalian, Ibu berikan evaluasi, silahkan dikerjakan di bentuk ketik, nanti bisa dikumpulkan di e-learning. Baik, jika ada pertanyaan bisa disampaikan di forum e-learning, dan Ibu rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.